Salam damai sejahtera saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah pada tema yang pertama kita bicara tentang relasi vertikal dengan Tuhan, yaitu bagaimana melawan mentalitas keagamaan yang palsu. Dan kemudian pada tema yang kedua tentang hubungan horizontal dengan sesama manusia, yaitu bagaimana melawan ketidakadilan. Maka sekarang kita berkesempatan untuk mendiskusikan tema yang ketiga, Allah sumber harapan karena kasih setianya. Melalui pertemuan ketiga inilah maka seluruh rangkaian BKS tahun 2022 ini menjadi berbunyi berharap pada kasih setia Allah. Pengenalan akan Tuhan yang adalah kasih dan setia tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan kemampuan intelijensia saja. Misalnya dengan membaca berbagai macam banyak buku atau hanya dengan kuliah di sana sini. Tapi kita butuh sapaan Tuhan yang menjadi pengalaman iman akan Tuhan itu sendiri. Yang tentunya masih bisa diperoleh melalui kesetiaan kita dalam mencari Tuhan. Yang perlu kita lakukan secara terus menerus. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan bersungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh relasi yang erat dengan Tuhan, yang sangat penganugerah hidup. Demikian juga, carilah yang baik, bukan yang jahat, yang adil dan tentunya yang benar. Dalam perjalanan mencari Tuhan, mungkin kita akan mengalami jatuh bangun. Bahkan bisa saja suatu saat kita berjalan menjauh meninggalkan Tuhan, kita malah bilang, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Saat kita sedang happy dan fine-fine saja, atau bahkan saat kita sedang berada on the top of the world, kita malah lupa sama Tuhan. Namun saat kebalikannya, baru kita heboh mencari Tuhan saat terjadi ketidakberdayaan dan tragedi. Apa ada saudara-saudariku yang belum pernah merasakan gangguan dalam hidup ini? Seperti misalnya terkena penyakit, mendapat musibah, tertimpa bencana dan malapetaka? Kalau belum, maka syukur kepada Allah. Tapi kebanyakan dari kita mungkin sudah pernah mengalaminya. Terutama ya di masa pandemi seperti saat ini. Banyak keluarga yang terdampak. Bahkan tidak sedikit yang merasakan sebagai itu sebuah tragedi yang menyeramkan. Dan kehilangan pegangan hidup. Kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Ada orang tua yang kehilangan anak tunggalnya atau anak-anaknya, yang itu bukan merupakan hal yang mudah tentunya. Juga tidak sedikit yang kehilangan mata pencaharian, sehingga seakan-akan dunia sudah berhenti berputar. Saat mengalami sebuah musibah, maka zona nyaman dalam hidup kita pun menjadi jungkir balik. Saat tidak berdaya, baru kita sadar, ternyata kita butuh Tuhan. Demikian juga saya. Dulu saat mengalami tragedi dan ketidakberdayaan yang mengakibatkan saya kehilangan penglihatan mata kanan saya marah, saya kecewa, saya protes sama Tuhan. Saya mempertanyakan, di mana kasih Allah? Katanya Tuhan penuh kasih. Tapi kenapa rancangan kecelakaan yang terjadi? Dalam pergumulan hidup itulah saya baru menyadari siapa saya dan siapa Tuhan. Bagaimana saya dan bagaimana Tuhan. Saya beruntung masih bisa menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Dan mengizinkan hal itu terjadi sehingga saya boleh mengalami Tuhan. Ibrani 12 ayat 8 mengatakan, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi hanya anak gampang. Saya bersyukur ternyata saya masih seorang anak. Inspirasi kitab suci diambil dari kitab Hosea. Siapa Hosea? Dia hidup di zaman yang berkaitan dengan Amos. Seperti juga Amos, Hosea juga termasuk nabi kecil karena jumlah babnya yang sedikit. Hosea artinya Tuhan adalah keselamatan. Hosea mengecam ketidaksetiaan dan pengkhianatan Israel kepada Tuhan karena melakukan zina dengan ilah-ilah lain. Seperti perkawinannya sendiri dengan Gomer, seorang pelacur. Meski Hosea sudah menikahi Gomer
dan sangat mengasihinya, selalu setia, dan berkali-kali menerima kembali Gomer, bahkan menunggu Gomer untuk terus kembali. Namun Gomer yang walaupun telah menikah, tetap saja kerap tidak setia. Hosea 6 ayat 1-6 mengatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apa yang akan kukatakan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku akan meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku akan membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perikop bacaan tadi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ayat 1-3 dan bagian kedua ayat 4-6. Pada bagian pertama kita diajak mengenal ciri-ciri kasih setia Allah yang total dan dalam. Kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada alasan yang sangat kuat. Seperti misalnya menginginkan kita kembali kepadanya, berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Juga dikatakan setelah menerkam bukan dimangsa tapi menyembuhkan. Setelah memukul bukan ditinggalkan tapi membalutnya, merawatnya. Bandingkan dengan Matius 12 ayat 30. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini merupakan kasih yang sangat dalam. Karena rupanya saat menerkam dan memukul, Allah bukan ingin menghukum dan menghabisi karena geram, tapi lebih kepada mendisiplinkan untuk kemudian kembali menyembuhkan bahkan merawatnya. Juga dikatakan Tuhan akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Bukankah artinya saat didisiplinkan mungkin saja orang akan menderita, tapi dengan berbalik maka penderitaan itu menjadi relatif tidak berat dan tidak terlalu lama. Minimal tidak terasa lama. Bahkan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Ini diartikannya Tuhan akan mengembalikan hidupnya, hak dan kewajibannya, serta memberikan pemulihan, bahkan dilayakkan karena akan hidup di hadapannya. Tuhan juga pasti akan muncul dan memberikan dirinya untuk ditemukan, seperti kepastian datangnya fajar yang memberi terang setelah kegelapan, bila kita sungguh-sungguh ingin mengenalnya. Bahkan kemunculannya akan dibarengi dengan pemberian berkat seperti hujan pada akhir musim yang turun untuk siapa saja. Air melambangkan kehidupan yang mengairi bumi. Sementara pada bagian kedua kita diajak untuk dapat mengenal kasih setia Allah itu sendiri dan menghidupinya tentunya. Bukan sekedar menjalankan ritual kebiasaan keagamaan saja. Karena saat kita tanpa pengetahuan dan pengenalan akan Allah, maka kasih kita akan kontras dengan kasih Allah. Sehingga seperti bangsa Israel, Efraim dan Yehuda yang tadi disindir karena kurang memiliki kasih setia, yang hanya suam-suam kuku, masih prematur dan tidak tahan lama. Seperti kabut pagi dan embun yang hilang pagi-pagi benar. Allah tidak suka orang yang tanpa kasih setia. Bahkan dikatakan dari ayat 5, "Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang." Juga dengan jelas Tuhan mengatakan, "Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran."
Bukankah ini juga sejalan dengan Matius 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7 yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi Tuhan menyukai pengenalan akan Allah, akan dirinya, yang akan diikuti dengan kasih setia untuk dihidupi tentunya. Lebih daripada sekedar korban atau persembahan. Karena korban dan persembahan dapat tanpa pengenalan akan Allah dan juga tanpa kasih. Karena bisa saja persembahan itu hasil dari kejahatan seperti korupsi dan lain sebagainya. Nah, melalui pertemuan yang ketiga ini, kita diajak untuk dapat senantiasa menyadari akan kasih setia Allah. Pengenalan akan Tuhan yang adalah kasih dan setia tidak dapat dipelajari dan diketahui saja, tapi harus diamalkan. Untuk itu, sebagai umat beriman diharapkan selalu berbuat kasih dan setia, mengalami dan menyadari kasih Tuhan, dan menjadi pelaku kasih dalam hidup kita ini. Sehingga kita dapat mengenal Allah dan orang-orang di sekitar kita juga dapat melihat Allah. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.